orang-orang yang self-harm kemungkinan besar tidak mendapatkan secure attachment di mana dia membutuhkan. Halo teman-teman semuanya, salam kenal, aku Vina, aku psikolog klinis asosiasi dari Solution. Aku juga praktek di Tushy Development Center, mungkin kalian nanti mau cek-cek IG Solution and IG Tushy ID, boleh banget. Oke, pertama aku mau thank you buat teman-teman yang udah nonton ini, juga buat kalian yang udah sharing. Aku mau bacain dan juga mungkin sharing dikit tentang self-harm gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah sharing. Banyak banget sharing yang masuk ke Solution. Aku akan fokus di topik self-harm gitu. Di sini ada 2 curhatan yang masuk. Aku akan bacain satu-satu. Yang pertama, halo kakak, perkenalkan saya perempuan berumur 19 tahun. Saya melakukan self-harm pertama kali saat umur sekitar 14 tahun dengan menggunakan cutter. Saya melakukan itu awalnya karena saya merasa terasingkan dan pernah jadi korban bullying di SMP. Waktu itu, jadi saya merasa lelah dengan keadaan saya yang selalu dibully oleh kakak kelas. Lalu beberapa tahun berlalu, saya melakukan self-harm lagi di umur 17 atau 18 tahun ketika saya merasa tidak kuat dengan hal yang dilakukan orang tua saya yang tidak mengapresiasi usaha saya dan memberikan saya semangat ketika gagal dalam ujian SMA. Saat itu saya self-harm menggunakan gunting di tangan saya dan mencekik diri saya sendiri karena merasa menjadi beban dan anak yang menyusahkan orang tua karena selalu gagal dalam ujian. Ditolak PTN pada tahun 2019 meskipun sudah les mahal sana-sini. Saya merasa hanya bisa buang-buang duit aja dan akhirnya saya mengalami trauma dan didiagnosa psikosomatis pada tahun 2020. Tepat seminggu sebelum melakukan UTBK 2020 pada bulan Juli. Lalu pada tahun 2020 juga pasangan saya Lalu pada tahun 2020 juga saya melakukan kembali dengan gunting karena saya merasa cukup tidak dihargai oleh pasangan saya karena suatu hal yang membuat kami cukup sering ribut kecil. Tetapi untuk sekarang saya sudah berhasil melewati dan mengurangi hal seperti itu. Terlebih lagi saya sekarang sudah menjadi mahasiswa psikologi semester 1. Ya mungkin cukup segitu saya menceritakan isi hati saya. Mohon doa dan bimbingan kakak-kakak psikolog untuk memberikan ilmu dan menyebarluaskan tentang pentingnya kesehatan mental yang masih dipandang sebelah mata dan rendah di Indonesia. Oke, sebelumnya aku terima kasih banget, thank you karena kita sebut aja ini Alfa gitu ya, klien Alfa gitu, karena si Alfa ini bersedia untuk sharing. Itu salah satu hal yang menurut saya cukup sulit untuk klien-klien atau orang-orang yang mengalami self-harm. Terbuka adalah salah satu kunci utama di mana kita akan memulai untuk berkembang menjadi lebih baik gitu. So, terima kasih untuk Alfa udah mau terbuka, udah mau menceritakan ceritanya. Dan jujur aku speechless gitu, meskipun aku beberapa kali ngalamin megang klien self-harm, tapi semua cerita itu unik dan I'm so sorry for that. Semoga kedepannya Alfa tidak mengalami hal seperti ini lagi. Oke, dari kasus ini yang mau aku bahas mungkin lebih ke arah kenapa gitu ya. Tadi bagus banget si Alfa ini udah tahu alasan-alasannya kenapa sih gitu. Jadi dia start di 14 tahun, kemudian
karena menjadi korban bully. Jadi untuk teman-teman yang nonton, please aware untuk kata-kata kalian ke teman-teman kalian. Kadang motifnya itu bercanda atau aku nggak bermaksud kayak gitu, tapi kita nggak tahu nih orang itu take it personally atau enggak gitu. Aku nggak tahu apa yang dialamin si Alfa, tapi yang pasti bullying is not okay gitu ya. And then di sini dia juga ada bahas ketika merasa tidak diapresiasi oleh orang tua. Dan benar banget, orang yang self harm gitu, aku tidak bermaksud untuk overgeneralize, tapi mereka yang self harm itu biasanya berawal dari secure attachment yang tidak mereka dapatkan. Dari kecil kita terbiasa ketika kita nangis, ada orang yang datang. Kita lapar, kita nangis. Terus mama papa kita gitu atau orang yang ngerawat kita ngasih makan. Kita nangis, ada yang melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, ada yang merespon. Nah, orang dengan self harm mungkin kalian akan bilang mencari perhatian, caper, etc. gitu. Tapi bukan itu intensinya. Intensinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, ada yang datang. Tapi sayangnya orang dengan self harm itu ketika melakukan sesuatu, nggak ada yang nanggepin. Aku kayak si Alfa nih, aku ngelakuin sesuatu, aku udah berusaha keras, tapi nggak ada yang apresiasi aku. That's why gitu. Jadi ketika ada orang atau teman kalian yang mungkin telepon kalian, aku pengen ngobrol, kasihlah mereka waktu gitu, even cuma 1-2 menit. Kalau mungkin kalian sibuk, I call you later, misalnya seperti itu, kayak gitu. Jadi orang-orang yang self harm kemungkinan besar tidak mendapatkan secure attachment di mana dia membutuhkan. Hal yang kedua, biasanya ketika aku ketemu klien dengan self harm, aku akan tanya, kalau kamu punya teman nggak atau orang yang kamu percaya, kalau kamu ngalamin bad day gitu atau sesuatu yang tidak menyenangkan, kamu cerita ke siapa atau datang ke siapa? Most of them, sebagian besar dari mereka jawabannya akan nggak ada. Aku nggak percaya siapapun, atau aku nggak punya orang yang aku percaya, aku nggak punya teman cerita, aku lari ke diriku sendiri. That's why mereka self harm. Aku lari ke diriku sendiri karena nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya tempat untuk ngobrol, gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu. Aku cuma tahu Alfa ini dari curhatannya, tapi mungkin itu yang dialamin Alfa dan mungkin juga itu yang kalian alamin. Aku nggak tahu, tapi aku berharap banget itu tidak terjadi sama kalian. But if kalian ngalamin itu, kalian ngerasa sendirian, nggak punya teman, aku nggak tahu mau lari ke siapa, kalian bisa cari bantuan, minta tolong sama orang lain atau at least sama teman dekat untuk, ya aku punya masalah, aku mungkin nggak bisa cerita ke kamu, apakah kamu punya sesuatu mau nemenin aku ke psikolog atau apapun itu, yang penting ngomong gitu, komunikasikan itu ke orang lain karena pasti ada kok orang yang care tentang kalian. Gitu aja dari aku, Alfa. Tadi mohon doa dan bimbingan kakak psikolog untuk memberikan ilmu dan menyebarluaskan tentang kesehatan mental, and solution gifted to you. Curhat selanjutnya akan ada dari, sebut aja Bravo gitu ya. Oke, saya perempuan 20 tahun dan setiap merasa cemas atau overthinking, bawaannya pengen mengakhiri hidup dengan self harm. Selalu begitu, rasanya tidak ada jalan keluar yang lain. Oke, yang pertama thank you untuk Bravo yang udah menceritakan, terbuka sama kita gitu ya. Kalau merasa cemas dan overthinking dan punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Aku tahu pasti berat banget apapun yang kamu lalui sampai kamu ngerasa pengen mengakhiri hidup.
Tapi aku pribadi punya prinsip, apa yang berawal di sini, di dunia ini, berarti bisa berakhir di dunia yang sama, di dunia ini, gitu. Jadi ketika ada klien yang datang ke aku, "Oh, aku pengen ending my life, aku ngerasa not belong in here," aku akan bilang, setahu aku nggak tahu kehidupan berikutnya atau kehidupan setelah yang kita jalanin ini adakah penyelesaian atau tidak. Tapi setahu aku apa yang kita mulai di sini dapat berakhir di sini juga. Itu yang aku share ke klien-klien aku. So aku juga mau share ke Bravo perempuan 20 tahun ini kalau menurutku apa yang berawal di sini dapat berakhir pula di sini. Jadi it's okay to feel cemas, overthinking, bawaannya pengen nyerah aja, it's okay gitu. Aku rasa kebanyakan orang pernah ngalamin itu, gitu. So aku nggak tahu apakah kamu sudah pernah melakukan percobaan atau itu masih dalam pikiranmu aja, tapi yang manapun itu kita tetap perlu untuk handle this together gitu ya. Kalau dari aku mungkin ketika kamu ngerasa cemas atau overthinking, yang paling mudah pertama kali kamu lakukan, kamu bisa mungkin record gitu ya, kayak kalau video terlalu melelahkan atau kamu nulis jurnal itu juga capek banget harus nulis, semudah recording voice notes kayak gitu. Coba untuk record your thought, record your feeling gitu. Oh, aku ngerasa ini, aku ngerasa itu, aku mikirin ini, aku mikirin itu kayak gitu. Dengan itu at least itu keluar gitu, nggak cuman ada di dalam dirimu dan berkecamuk atau bahkan kadang damage from inside gitu, tapi at least itu keluar gitu. Nanti setelah kamu mungkin udah lebih stable atau udah punya waktu untuk dengerin lagi, kamu bisa bukan flashback tapi kamu bisa review. Oh ternyata 2 hari yang lalu aku ngerasain ini. Oh ternyata 2 hari yang lalu aku mikirin tentang ini itu kayak gitu. Dari review itu ketika kita udah bisa berpikir lebih jernih mungkin kita bisa tahu oh apa nih yang harus aku lakuin. Oh ternyata waktu itu cuma pikiranku aja atau oh ternyata waktu itu benar gitu ya aku pikirin kejadian. Nah kita bisa take conclusion gitu, kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang mungkin waktu itu ruwet atau susah gitu ya untuk kita pikirin atau kita take action from that gitu. Jadi sebisa mungkin keluarin gitu, entah nangis, entah mungkin cara orang berbeda-beda. Kalau bisa record, kalau mau nangis it's okay gitu. Apapun yang bisa melegakan beban ya. Itu kan pikiran cemas dan lain sebagainya itu membebani kalau tidak dalam porsi yang pas. Yang kedua mungkin aku usulkan untuk kalian bisa coba lakukan adalah distraksi. Jadi kalian cuma butuh 5 menit untuk mendistract pikiran kalian dari yang tadi kalian bilang cemas, overthinking, atau galau, atau apapun yang membuat kalian ngerasa aduh pikiranku kemana-mana, aduh aku nggak nyaman, aku nggak tenang, kayak gitu. Bentuk-bentuknya distraksi itu macam-macam. Kalian bisa sesimpel nyalain TV entah program apapun gitu, atau kalian dengerin musik, minum, keluar dari kamar ke kamar mandi, atau take a walk gitu, jalan kaki, apapun itu yang menjauhkan kalian dari apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan. Biasanya cemas atau overthink itu datang ketika kalian sendirian atau ketika biasanya banyak klien yang aku temuin itu mau tidur. Jadi malam udah selesai aktivitas terus kepikiran, oh ya tadi aku bener nggak, bla 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 bla. Tadi temenku gimana, tadi aku ngapain, harusnya nggak ngomongin itu dan segala macamnya itu. Kalau kalian udah ngerasa overwhelmed dengan itu semua, take a break gitu. Distract yourself dari pikiran-pikiran kayak gitu. Kalian bisa ngambil cara apapun gitu dan cukup kalian lakukan selama 5 menit. Jadi kalau mungkin yang ngerasa aduh aku udah distract nih lewat game gitu, aku main game, tapi game tuh kan lama ya 30 menit, aku jadinya nggak bisa fokus lagi untuk misalnya masih mau ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah distraksi hanya perlu 5 menit. Kalau terlalu lama nanti fokus kalian akan berpindah kayak gitu. Jadi misalnya mau tidur nih, terus habis itu kelamaan main game, malah main game terus sampai pagi misalnya kayak gitu. Jadi distraksi
5 menit aja itu cukup, mentok-mentok 10 menit gitu. Jadi ketika kalian ngerasain hal-hal yang mungkin beban buat kalian atau harusnya nggak kalian pikirin, harusnya nggak kalian rasain, coba untuk distract gitu. Kalau ternyata kamar ini memicu gitu ya, kalian keluar dari kamar sebentar aja 5 menit gitu untuk duduk di sofa atau di lobi atau di mana kayak gitu, atau keluar jalan kaki atau ya, intinya jauhkan diri kalian dari hal-hal yang memicu apa yang kalian pikirin untuk makin kemana-mana gitu. Oke, mungkin gitu aja dari aku. Nah, buat kalian yang akan atau pernah atau sampai sekarang masih punya pikiran untuk melukai diri sendiri atau membahayakan diri sendiri, aku harap kalian seek for help gitu, entah dari teman, entah dari siapapun itu, profesional, siapapun itu, arahkan pikiran, keinginan kalian itu ke orang lain gitu, jangan ke diri kalian sendiri. Bukan berarti aku minta kalian untuk nyakitin orang lain, no, tapi kalian share itu gitu. Kayak orang-orang yang tadi udah aku bacain curhatannya itu, datanglah ke pertolongan apapun gitu, mintalah bantuan sama siapapun karena yang dibutuhkan secure attachment. Kalian butuh tempat yang aman gitu, hubungan koneksi yang aman. Dan itu gak bisa dengan kalian self harm gitu, nyakitin diri sendiri itu tidak akan terbentuk itu gitu. So please buat kalian yang nonton video ini, carilah bantuan, carilah pertolongan dari orang-orang di sekitar kalian atau banyak banget sekarang tenaga profesional yang bisa membantu kalian. Thank you.